Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas, jangan ragu-ragu, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got. Jelang sidang Ferdi Sambo, Prof, yang mengubah keterangannya soal menembak, ya tidak memberi perintah tembak. Di mana sih ada tersangka ngaku? Setiap perkara pembunuhan hanya satu hal yang bisa meloloskan faktor psikologis kejiwaan. Menurut Anda itu akan digunakan oleh masyarakat Sambo? Pengaruhnya bagi Richard Eliezer yang mengungkap ini. Richard sebagai JC dia menimbulkan risiko hukum. Akibat hukum apa? Sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dimulai. Fakta-fakta mengemuka. Sejumlah manuver tercipta. Demi menangkan perkara, saya Nilu Puspa dalam Siasat Sambo lolos hukuman mati. Dan tim sus telah memutuskan menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar. Bukti demi bukti diuji, keterangan demi keterangan dibeberkan. Yang menyita perhatian jelang sidang, sejumlah fakta mengemuka. Dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penggalan dakwaan para tersangka terpampang nyata. Ferdi Sambo disebut memberitahu mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Karo Paminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan soal adanya dugaan pelecehan terhadap istrinya Putri Chandrawati. Terungkap pula, Kuat Ma'ruflah yang mendorong Putri Chandrawati melapor pada Ferdi terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Yosua. Pelecehan ini lantas disebut menjadi alasan terjadi tembak-menembak di antara dua ajudan Sambo, Barada Richard Eliezer dan Brigadir Yosua. Belakangan diketahui tembak-menembak itu hanya skenario Sambo. Selain itu, publik juga dikejutkan oleh perubahan keterangan tiba-tiba Ferdi Sambo. Sambo mengatakan dirinya hanya menyuruh Richard Eliezer menghajar Yosua. FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang. Dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Atas hal ini, pengacara Richard Eliezer angkat bicara. Yang dari keterangan klien saya menyampaikan bahwa perintahnya adalah perintah tembak. Jadi jelas clear suaranya tembak, ya, narasinya tembak, bukan hajar ya? Bukan hajar. Nah ini kan sebenarnya kita nggak kaget karena kan waktu rekonstruksi juga kan dari saudara FS membantah. Nanti kita uji di pengadilan kan. Sebuah siasat demi lolos dari hukuman mati? Niluh mengupasnya.
memberikan gambaran kepada Anda bagaimana alur para terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai kemudian masuk ke ruang sidang. Jadi saya berada tepat di sebelah kiri dari pintu utama masuk ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nanti begitu kendaraan tahanan yang membawa Verdi Sambo dan kawan-kawan itu akan berhenti di sini. Dari sini ia akan dibawa menuju ke ruang transit sebelum memasuki ruang persidangan atau mengikuti proses persidangan, saudara. Saya akan ajak Anda untuk melihat kemana ruang transit untuk para terdakwa ini, saudara. Kita berada di area ruang sidang, ada beberapa ruang sidang. Dan disinilah nanti, ini adalah ruang sidang utama yang akan digunakan untuk proses sidang Verdi Sambo, istrinya Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, kemudian ada Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga para tersangka penghalangan penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dari sini, saudara, dari luar tadi, Verdi Sambo dan kawan-kawan ini akan dibawa menuju ke ruang transit. Ruang transitnya itu adalah ruang tahanan, saudara. Saya ingin menunjukkan kepada Anda. Di sini adalah ruang tahanan yang kemudian akan menjadi tempat transit. Dan saudara, saya sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tempat di mana sidang pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat digelar. Bagaimana kemudian Pengadilan Jakarta Selatan mempersiapkan sidang ini? Adakah yang spesial? Saya akan bertemu dengan Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumianto. Ikuti saya, saudara. Pak Jumianto, ya. Selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, sehat? Mbak, sehat. Ada yang khusus persiapannya untuk sidang ini? Karena menyangkut perkara yang menjadi atensi publik yang sangat tinggi, kami harus kerjasama, harus koordinasi dengan teman-teman media pers yang akan menjadi jembatan antara antusiasme untuk memperoleh informasi dari dinamika persidangan ini. Artinya selama persidangan semuanya akan dibuka ke publik? Kemarin kita sudah koordinasi dengan teman-teman media yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Tentu nanti ada hal-hal yang barangkali menjadi kewenangan majelis hakim, konten-konten yang kira-kira tidak boleh publikasi ya nanti akan tidak. Apa misalnya? Nah, tentu yang sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai kesusilaan. Kemarin sudah sepakati konten-konten yang seperti itu teman-teman media akan dewasa. Oke, saya boleh lihat nggak Pak persiapan ininya? Silakan. Jadi ini adalah ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ruang sidang utama biasanya dipakai untuk persidangan-persidangan yang katakanlah yang hadir banyak, menarik perhatian masyarakat, maka disidangkan di sini. Yang jadi, boleh hadir di sini siapa saja? Semuanya boleh, tapi tentu sesuai dengan kapasitas tempat duduk yang ada di ruang sidang utama ini. Ini kan maksimal 50 ini. Toleransinya ya bolehlah yang berdiri kira-kira 10 lah. Ini kursi terdakwa. Yang di belakang? Nah ini nanti disiapkan kalau misalkan ada tim penasihat hukum yang kurang porsinya atau dari akan disiapkan. Di situ adalah hakim, ada panitera pengganti juga kan. Anda yakin bahwa hakim-hakim ini adalah hakim yang tidak akan bisa diintervensi? Semua hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu mereka yang pernah menjadi ketua Pengadilan Negeri dan pimpinan Mahkamah Agung ketika menempatkan seorang hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentu sudah mempertimbangkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi. Intinya qualified dan profesional. Ada treatment khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap hakim jelang persidangan ini?
Sebenarnya kan perkara ini kan perkara yang sudah katakanlah menjadi makanan sehari-hari para hakim. Iya. Ini kan tidak pidana umum, perkara pembunuhan. Jadi tidak perlu ada hal yang sifatnya khusus gitu. Bagaimana nanti memeriksa dan mengadili perkara ini. Baik Pak Jumianto, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terima kasih atas informasinya. Sekali lagi semua mata akan tertuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam entah selama proses persidangan yang kita belum tahu ini akan berapa lama berlangsung. Tentu vonis yang seadil-adilnya itu yang diharapkan oleh publik. Terima kasih Pak Jumianto, sehat selalu. Yuk. Dan saudara, dari sini saya akan menuju ke Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Saya akan menggali lebih banyak soal kemungkinan Ferdy Sambo bisa lolos dari hukuman mati. Benarkah itu? Ikuti saya, saudara. Dan saudara, untuk bisa mengetahui lebih dalam soal peluang Sambo lolos dari hukuman mati dan juga bagaimana posisi Richard Eliezer dalam perkara ini, kita diskusikan hal ini. Sudah ada di hadapan saya Profesor Romli Atmasasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran. Prof. Romli, apa kabar? Sehat? Baik, terima kasih. Prof. Romli, terima kasih atas waktunya. Saya membaca banyak statement Anda di berbagai media perkara dengan kasus ini. Tapi saya ingin tahu dulu perspektif Anda dalam perkara Sambo ini seperti apa, Prof? Kalau saya melihat kasus itu ya, sejak awal, saya apresiasi kepolisian. Apalagi dalam sejarah kita ya, sejarah penegakan hukum, terutama pidana, baru kali ini seorang presiden ikut campur. Ikut campur itu sudah maksud mendorong Kapolri tuntaskan. Sejak awal saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Jadi Anda menilai memang sedari awal polisi sendiri lambat menangani kasus ini? Oh iya, karena yang terlibat adalah Kepala Divisi Propam. Betul, polisinya polisi. Dan itu jabatan yang paling prestisius dan juga berwibawa, berpengaruh. Beliau yang dikenai masalah, tapi kemudian dia tidak berterus terang. Ini masalah. Saya selaku ciptaan Tuhan menyampaikan permohonan maaf kepada institusi Polri. Demikian juga saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Brigadir Joshua. Kedua, yang kita lihat TKP-nya udah hapus, ya. Nah, sedangkan kasus-kasus model begini itu TKP penting, bukti-bukti petunjuk untuk mengarah siapa, bagaimana terjadinya, kan. Lalu skenario-nya yang dilaporkan tuh ternyata tidak betul. Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan awal. Jadi sekian lama tuh kita juga sama-sama mendengarkan seperti benar, tapi ternyata nggak benar gitu. Ini melambat-lambat. Prof menilai kasus ini rumit? Kasus ini nggak rumit, sederhana. Masalah rumah tangga, hubungan yang tidak baik, ada orang ketiga, ya selesai di situ harusnya. Ini akhirnya kok sampai publik tahu, kemudian yang terlibat banyak. Semua coba bayangkan berapa polisi yang di sidang etik coba. Iya, ada puluhan. Nah itu baru sejarah yang baru, bahwa kasus yang sederhana, nggak rumit juga, ya direkayasa sedemikian rupa sehingga jadi rumit. Prof, yang menarik dalam kasus ini, karena sidang sudah berjalan, jelang sidang Ferdy Sambo, Prof, ia mengubah keterangannya soal menembak, ia tidak memberi perintah tembak, ia hanya memberi perintah hajar. Tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Ada apa sih, Prof, kalau menurut Anda? Ya, kalau saya, di mana sih ada tersangka ngaku? Itu kuncinya. Ya nggak ada. Korupsi aja kalau di birokrasi kan, itu pasti atas aja nyalain bawahan itu, hukum alam.
Lagi pula dari segi hukum ya, saya melihat nggak ada pengaruhnya terhadap proses ini. Oke, tidak ada pengaruh bagi proses ini, tapi ada pengaruhnya bagi Sambo. Nah, kalau buat dia itu satu siasat supaya dia juga dikatakan tidak dengan sengaja menembak orang lain yang nembak. Kita juga masyarakat udah paham lah, mana ada bawahan nembak tanpa diperintah atasan. Jadi ini adalah siasat Sambo, sekali lagi ini siasat untuk bisa lolos dari hukuman mati itu. Iya, nggak ada pengaruhnya. Kalau ada faktor-faktor psikologis ya, yang mempengaruhi dia menembak, itu mungkin jadi pertimbangan hakim untuk mengurangi, meringankan juga. Tapi sepanjang pengetahuan saya, pembelajaran saya dulu juga di luar, setiap perkara pembunuhan hanya satu hal yang bisa meloloskan, faktor psikologis kejiwaan. Benar. Menurut Anda itu akan digunakan oleh pengacara Sambo? Pasti ini aja mengubah, suruh menembak dalam hajar kelihatan. Jadi nggak usah diperdebatkan. Oke, kalau begitu pengaruhnya bagi Richard Eliezer yang mengungkap ini? Ya, kalau bagi yang bersangkutan, Richard itu kan JC katanya, ya kan? Dia akan membuka semua. Richard sebagai JC dia menimbulkan risiko hukum. Akibat hukum apa? Tingkat kepercayaan masyarakat, ya, terutama juga hakim akan membuat ragu-ragu hakim. Ya, tapi ya saya kira dia harus konsisten, Eliezer. Eliezer harus konsisten. Harus konsisten karena dia di BAP kan. Kalau dia menyimpang dari BAP dipersoalkan lagi malah. Jadi nggak usah ragu, bicara sesuai dengan BAP aja. Yang pertama, Richard menyatakan bahwa dia disuruh menembak, kemudian setelah nembak tersungkur. Ini fakta yang saya rekonstruksi kan. Ricky Rizal melihat itu. Ricky Rizal melihat pada waktu Eliezer menembak. Kemudian si Sambo menurut si Eliezer maju. Pada saat bunyi tembakan, kan ada ajudan beberapa orang di luar. Betul. Ada apa? Dia pakai HT. Dia bergerak balik melihat karena kan orangnya dia. Setelah itu dia nggak melihat tikungan, nggak lihat muka, nggak tahu dimasuk di mana. Balik lagi. Posisi Sambo sudah menembak ini. Ketika Sambo membantah apa yang disampaikan Eliezer, tersangka lain juga, kalau kita dengar keterangan Ricky Rizal misalnya, ia menyebut tidak juga melihat Sambo menembak Yosua. Dia hanya melihat Ferdi Sambo menembak dinding. Ini akan melemahkan Eliezer. Ya, bisa melemahkan kalau dia bisa membuktikan benar. Tapi saya meragukan juga sih, karena jarak tembaknya itu berapa meter sih. Kalau Ricky Rizal dengan alasan itu kan harus diuji, benar nggak dia terima telepon. Anda meragukan keterangan Ricky Rizal. Menurut Anda, kalau begitu posisinya, apa yang harus dilakukan oleh pengacara Eliezer untuk bisa membuktikan kebenaran dari apa yang disampaikan Eliezer? Gampang, Eliezer bicara sesuai dengan BAP-nya, selesai. Tetap konsisten dengan itu? Iyalah. Ya karena apapun juga orangnya mati. Ya, kata-kata hajar dengan bunuh, kalau hajarannya paling tidak nggak mati kan? Luka ringan banget. Tapi kalau namanya tembak, ya mati. Sekarang mau tanya, kalau saya diberi pistol suruh ngapain? Suruh nembak kan? Meskipun keluar kata hajar. Iya, kalau saya, ini logika umumnya. Kalau dia si Sambo yang tidak mau mati, bukan itu dong, pisau lah kasih. Ini kan untuk bikin orang mati, paling nggak cacat. Oke, jadi mudah membuktikan bahwa Sambo memang memberi perintah untuk membunuh Yosua. Saya yakin itu, nggak yakin. Karena apa? Dari kronologi awal sampai terakhir, ikuti. Memang ada perencanaan, walaupun tenggat waktunya sedikit lah. Oke, saya ingin ke sana nih, soal perencanaan, Prof. Pengacara Ferdi Sambo itu kan menyebut bahwa tidak ada proses perencanaan itu. Dari keterangan klien kami tidak tahu. Itu. Tapi tahu ada proses pemanggilan itu? Klien kami tidak mengetahui karena saat itu ada di dalam kamar. Sebenarnya kalau kita bicara perencanaan, bisa dibuktikan seperti apa sih perencanaan itu tuh sebenarnya? Jadi, seperti apa sih, Prof? Perencanaan itu harus ada tenggat waktu berpikir.
Yang membunuh itu ada tenggat waktu, mungkin misalnya dia asah pisau dulu, ya kan? Lalu dia persiapkan dulu kapan dia keluar. Itu perencanaan udah masuk. Tidak peduli misalnya jarak waktunya. Entah itu misalnya hanya dalam waktu 3 jam sebelum pembunuhan terjadi. Pokoknya ada pertemuan yang diatur bahwa kita mau bunuh si A. Tolong kamu bantu saya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jadi unsur adanya perencanaan dalam kasus ini bisa dibuktikan sebenarnya. Bisa. Sangat bisa dibuktikan ya, Prof. Kalau begitu ada proses perencanaan, kemudian ada proses eksekusinya. Artinya hukuman mati pasti bisa divonis. Pasti bisa. Pasti bisa. Anda yakin Ferdi Sambo akan divonis hukuman mati? Pasti. Kalau begitu terbukti perencanaan, udah nggak bisa lagi ditolak. Kita bayangkan aja. Ini ya, saya sebagai orang ya, manusia tuh, orang yang udah lama bergaul dengan kita, sangat dipercaya, melakukan perbuatan tercela. Pertanyaan saya ya, apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh? Ayo, di depan mata lagi, ya kan? Dia udah minta ampun, nggak dipeduli, ayo. Apakah sedemikian emosionalnya ya tersangka ini sampai berani membunuh di depan mata lagi? Dia udah minta ampun, nggak dipeduli, Saya juga heran kok setega itu. Apakah karena masalah pelecehan sehingga memotivasi membunuh? Kecuali ada masalah kejiwaan pada diri Sambo. Karena nggak mungkin lah kalau kita dalam situasi normal pasti nggak mungkin membunuh. Tapi dalam situasi yang seperti itu ya mungkin saja kalau si Kuat itu memberikan kesaksian, Kuat Ma'ruf. Kan ada tuh di berita. Dia yang bilang duri dalam rumah tangga, dia yang mau bilang supaya lapor. Sebetulnya kalau si Kuat Ma'ruf nggak ngomong gitu nggak akan terjadi seperti itu gitu. Prof, kalau kita lihat lagi yang lain, kalau kita baca dalam dakwaan pelecehan seksual itu kan juga terus disebut oleh Ferdi Sambo, bahkan juga dalam dakwaan Hendra Kurniawan itu juga menyebut bahwa memang Sambo menyebutkan ada pelecehan seksual. Begini ya. Atas keterangan Ferdi Sambo. Kalau cerita soal pelecehan, perzinahan, kalau dalam hukum Islam itu minimal 4 saksi. Tapi kalau dalam hukum kita? Hukum kita 2 minimal. Ada saksi? Satu saksi bukan saksi, testimoni udah ada itu nggak boleh. Minimal 2. Lalu pertanyaan kita, saat kejadian berapa saksi yang ada di situ? Orang situ keluar kan? Betul. Yang ada Ricky berdua Rizal dan Eliezer keluar. Di rumah ada Susi. Ada 4 orang di rumah. Tapi kan tidak menyaksikan. Tidak menyaksikan. Ketika 15 menit di kamar, yang ada berdua kan? Setelah itu keluar, kemudian si ibu bilang ada pelecehan kan? Keterangan yang nggak akan berarti apa-apa kok. Tidak akan bisa dibuktikan. Nggak akan. Artinya pelecehan seksual akan dihapuskan? Pasti ditinggalkan, nggak akan dipertimbangkan. Apalagi dengan cerita berikut, sebetulnya jadi tersangka malah dalam kasus pembunuhan. Dia masuk dalam pembunuhan berencana malah. Aneh enggak gitu. Seorang korban pelecehan jadi tersangka. Kan nggak mungkin. Dengan tuduhan dia juga tersangka berarti hilang masalah pelecehannya. Kalau dia dijadikan pelecehan, siapa tersangkanya? Yosua. Yosua yang meninggal. Tapi kalau kemudian meninggal, dituduh pasal 77 KUHP itu nggak boleh dituntut. Tapi kemudian kalau pelecehan seksual itu disebutkan memicu kemarahan Ferdi Sambo sehingga terjadi proses pembunuhan itu, bagaimana? Ferdi Sambo menyesal karena dia tahu akhirnya apa yang terjadi itu tidak terjadi. Pasti begitu. Tahu bahwa tidak ada pelecehan seksual. Pasti. Dengan keterangan terakhir. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Termasuk Bapak dan Ibu dari Joshua. Terima kasih.
Dan hakim bisa menyingkirkan itu dalam pertimbangannya. Iya. Oke. Yang juga menjadi perbincangan di sini adalah soal kesematan justice kolaborator terhadap Barada Eliezer. Jadi gini ya, justice JC itu sebenarnya berasal dari Amerika tuh. Waktu FBI ingin memberantas mafia organisasi. Ya, mafia organisasi di Amerika tidak akan terbuka lebar, ya, Al Capone, karena kalau tidak ada orang dalam yang. Nah, tapi syarat kalau di situ, pertama dia ada peran serta, dan tapi peran serta yang tidak signifikan. Jadi saya baru nggak tahu sekarang di Indonesia ini JC ini dipergunakan dengan syarat itu atau syarat sendiri. Pelaku utama, pelaku. Kalau kita bahasa dari kasus ini ada pelaku peserta. Yang pasti pelaku Sambo, pelaku pesertanya pasti ini yang Eliezer. Jadi dia pelaku peserta. Kalau pelaku peserta berarti dia sama memiliki main yang sama, ya, keinginan yang sama dan akibat yang sama dengan pelaku. Pertanyaan saya, apa kepentingan si Eliezer dalam kasus itu? Ya kan? Anda melihat tidak ada kepentingan? Ada. Kalau karena kepatuhan terhadap atasan saja, yang dia berani mendorong dia untuk, yang satu lagi kan nggak mau. Iya, Ricky Rizal tidak mau, tidak berani. Ya, tidak tahu kenapa Eliezer mau, karena mungkin deket ya, udah. Dan dia memang yang paling baru juga di situ dengan pangkat paling rendah juga. Iya, jaksa harus bisa ngorek Eliezer. Keterangan penting apa yang kemudian harusnya bisa didapatkan? Bahwa dia mengingat orang mati itu disuruh, bukan karena kalimat dihajar. Pokoknya dari segi hubungan birokrasi atasan bawahan, ya kan, non hukum atau non hukum tidak bisa mengelak lagi Sambo bahwa dia tidak menyuruh nembak, hanya hajar. Tapi kalau jaksa kemarin mengatakan dakwaannya 2, primer 340, rencana subsidiar pasal 338, berarti jaksa sudah memiliki bukti yang kuat untuk menempatkan 340 di sana, bukan 338 di primer 340 kan. 340 tidak terbukti, otomatis 338. Kalau 340 terbukti, 338-nya tidak perlu dibuktikan. Iya, ada 4 tersangka, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal. Belum lagi ada yang 340. Ada saksi kunci, ada saksi mahkota gitu kan. Iya, Eliezer 338. Iya. Yang dikenakan. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Begini Prof, kasus ini tidak hanya soal pembuktiannya, tapi juga soal keberanian hakim memberikan vonis. Benar begitu Prof? Itu juga pertimbangan fakta di persidangan. Hakim kan nggak pernah meriksa sejak awal. Faktanya juga hakim nggak tahu kecuali jaksa. Ya sih dia baca dakwaan jaksa. Jadi hakim itu akan memperhatikan perkembangan keterangan di dalam sidang dan profil orang. Ketika kalau pidana tuh hakim juga melihat bagaimana gerak-gerik tersangka. Dia paling tidak punya ilmu pengetahuan psikologi juga hakim. Hakim paling enggak karena pengalaman bisa ngelihat nih orang bohong apa enggak gitu. Iya. Jadi yakin pasti hanya hakim yang berpengalaman yang bisa menyelesaikan perkara ini dengan objektif. Tentu kita akan lihat Prof bagaimana proses sidang ini akan berlanjut, karena sekarang ini masih pembacaan dakwaan, nanti juga berikutnya akan pembacaan dakwaan untuk Eliezer. Nah ini Prof, dipisahkan antara Eliezer dengan terdakwa lain, menurut Anda itu strategi yang menguntungkan Eliezer? Pasti menguntungkan, tapi juga bisa merugikan karena dia tidak bisa cross eksaminasi. Kalau dihadirkan Mas Sambo kan bagus, bisa di cross eksaminasi. Pada waktu cross eksaminasi kelihatan mana yang bohong, mana enggak. Kenapa dipisah? Satu kerugian sebetulnya. Ketika dipisah? Iya. Kerugian bagi Eliezer atau Ferdi Sambo? Eliezer dong. Kalau Sambo ya senang-senang aja. Karena suatu saat hakim harus menyimpulkan mana yang benar. Yang jelas ada orang mati kan? Jelas ada orang mati. Pasti ada pelakunya. Baik.
kita tentu akan sekali lagi melihat ya bagaimana strategi-strategi jaksa ke depannya. Dan strategi juga pengacara. Profesor Romli Atma Sasmita, pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, terima kasih atas informasinya di program Niluh. Sehat selalu, Prof. Saudara, persidangan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat sudah dimulai. Yang juga terus menjadi sorotan adalah bagaimana Richard Eliezer nanti akan mampu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan nanti. Kita membahasnya bersama dengan salah seorang teman yang juga adalah pelatih panjat tebing Richard Eliezer, Oktris Johannes. Bung Oktris, selamat malam. Sejak kapan mengenal Eliezer? Awal perkenalan waktu itu dia merupakan salah satu anggota klub alam yang ingin mengikuti kejuaraan panjat dinding di Manado. Jadi dia berlatih selama kurang lebih 1 minggu dan mengikuti lomba dan langsung mendapat peringkat 3 waktu itu. Dia kembali bergabung dengan komunitas panjat tebing dan berlatih secara berkelanjutan. Anda mengenal seorang Eliezer, sosok yang seperti apa? Dia seorang fighter dalam artian seorang petarung. Kami melewati masa-masa latihan bersama, dia mudah bergaul, mudah belajar, mudah memahami sesuatu. Jadi bukan hanya panjat tebing aktivitas kami, jadi kami juga melakukan aktivitas pekerjaan seperti menjadi guide atau pemandu wisata. Kami juga pernah tergabung dalam tim untuk pekerjaan-pekerjaan ketinggian seperti pembersih kaca gedung bertingkat hingga pengecetan. Hingga tahun 2019 dia sudah tidak bisa bergabung lagi karena sudah lulus tes kepolisian. Eliezer ini tipikal anak yang seperti apa sih, Bung Oktris? Yang pasti dia mampu menempatkan diri dalam berbagai macam situasi. Dia juga orangnya sederhana, bahkan sebelum adanya kasus ini dia menjadi kebanggaan bagi keluarganya karena dia berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Anda kan mengenal Eliezer lama ya. Apakah mungkin Eliezer bisa menyakiti orang sepanjang Anda ketahui? Kalau sepanjang yang saya ketahui, Eliezer itu tidak pernah terlibat dengan, sebelum dia masuk kepolisian, terlibat dengan kasus-kasus kekerasan ataupun kasus-kasus lainnya. Malahan terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Baik, Bung Oktris, jadi kan Richard ini memberikan keterangan yang kemudian membuka kasus ini. Terus kemudian belakangan pihak Verdi Sambo membantah sejumlah keterangan dari Eliezer. Dia tidak memerintahkan menembak, ia hanya memerintahkan hajar begitu. Sepanjang yang Anda ketahui, Eliezer berkata jujur. Masalah dia jujur atau tidak ya tetap dikembalikan ke pribadinya ya. Selama ini dengan saya ya, jadi kami berkomunikasi dengan sangat bagus, sangat jarang sekali terjadi miskomunikasi. Saya tidak tahu dia ini berbohong ataupun dia jujur, ya tinggal melihat saja nanti ke depan di persidangan. Apa yang Anda harapkan atau mungkin ada teman-teman di sana mengharapkan bagaimana persidangan ini, termasuk juga bagaimana nanti vonis terhadap Eliezer? Kami berharap apapun keputusan di persidangan itu yang terbaik dan berharap Richard juga membuka sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya yang terjadi. Baik, karena Richard Eliezer juga adalah saksi mahkota, tentu ada harapan besar untuk pada Richard Eliezer dan tentu kita akan lihat bagaimana jalannya persidangan. Semuanya berharap agar keterangan Richard Eliezer nanti sebenar-benarnya bisa mengungkap fakta yang sebenar-benarnya sehingga prosesnya bisa berjalan dengan adil. Terima kasih Bung Oktris Johannes, teman yang juga adalah pelatih panjat tebing Richard Eliezer. Kami selaku keluarga dari Jambi, dukungan terhadap jaksa dan Pak Hakim
kami bawakan terus dalam doa agar Pak Jaksa dan Pak Hakim di Jakarta yang melakukan tugas di persidangan ini, agar Tuhan memberikan suatu roh hikmat bijaksana, baik itu kepada jaksa, secara khusus kepada hakim yang memutuskan nanti persidangan ini, agar Tuhan beri suatu roh hikmat bijaksana di dalam membuat suatu keputusan yang akan takut akan Tuhan. Dan tim sus telah memutuskan menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Berkas dakwaan lengkap, namun tiba-tiba Verdi Sambo ubah sikap. 4 hari jelang sidang perdana, Sambo mengubah keterangannya. Namun kemudian ada lokasi yang ketiga, yaitu di rumah Duren 3. Ibu Putri melakukan isolasi di kamar, kemudian FS secara terpisah, secara tiba-tiba menyuruh supir untuk mundur sesaat setelah melewati rumah Duren 3. Jadi pada saat itu niat FS dari rumah di Saguling adalah pergi badminton, namun ketika FS melihat lewat di depan rumah Duren 3 sampai lewat beberapa meter jaraknya, ia kemudian memerintahkan supir untuk berhenti meskipun tidak ada rencana pada saat itu ke rumah Duren 3. Kemudian FS melakukan klarifikasi terhadap J tentang kejadian di Magelang, dan memang ada perintah FS pada saat itu yang dari berkas yang kami dapatkan, itu perintahnya adalah hajar cat. Namun yang terjadi adalah penembakan pada saat itu. Sebelumnya diketahui, peristiwa tembak-menembak itu hanya skenario yang dibuat Sambo. Kenyataannya, ada perintah penembakan oleh Sambo. Menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan terhadap Saudara J yang mengakibatkan Saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh Saudara RE atas perintah Saudara FS. Hal ini diperkuat dengan keterangan Ricky Rizal. Ya, kalau ke Ricky Rizal, pembicaraannya kan awal sampai dari Magelang ke Saguling itu, kemudian dia dipanggil melalui HT naik ke lantai 3. Di situ dia ketemu dengan Sambo. Sambo kondisinya seperti marah, berguncang, kemudian bertanya kepada RR, saudara tahu nggak kejadian di Magelang? Nah, tidak tahu Pak. Dilanjutkan sama Sambo bahwa ibu sudah dilecehkan oleh Joshua. Oleh karena itu, kamu berani nggak nembak? Oke, ya. Berani nggak nembak ya? Ya. Itu kalimatnya Sambo sesuai dengan versi klien Anda ya? Ya. Nah, pada saat dibilang itu, ya nggak berani saya Pak. Ya dalam batinnya kan dia juga tidak tahu apa kejadian apa. Video animasi yang dirilis polisi juga memperlihatkan perintah Sambo menembak Joshua. Namun, kala rekonstruksi, Sambo menolak memerankan adegan dirinya menembak Joshua. Sebuah siasat untuk lolos dari pasal pembunuhan berencana? Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan secara teliti dan tidak menjelaskan apa yang melatar belakangi terjadinya keributan antara korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan saksi Kuat Ma'ruf pada tanggal 7 Juli 2022. Usaha memang harus diperjuangkan. Kecermatan jaksa adalah kuncinya. Integritas hakim jadi taruhannya. Jangan sampai mengaburkan kebenaran agar keadilan ditegakkan sempurna.
Saat bersidang insan pengadilan, kebenaran harus dijunjung tinggi, keputusan terbaik dihasilkan. Karena hukum sejatinya harus memberi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi semua. Saya Niluh Puspa, sampai jumpa.